Oke, untuk yang pertama nih teman-teman, ada instalasi versi Python. Jadi menginstal Python di laptop itu sangat penting teman-teman, karena kode editor hanya berfungsi sebagai tempat menulis program, bukan untuk menjalankannya. Nah, Python ini berperan sebagai interpreter yang menerjemahkan kode menjadi instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer. Karena tanpa Python ya teman-teman, program yang ditulis di editor tuh nggak bisa dijalankan atau diuji hasilnya. Jadi apa sih fungsinya sebenarnya? Nah, jadi fungsi dari Python itu sebagai interpreter yang menerjemahkan program menjadi perintah yang dimengerti oleh komputer, sehingga program yang kita tulis dapat dijalankan dengan benar. GitHub. Oke. Terus selanjutnya kita akan bahas tentang library. Jadi library itu adalah kumpulan modul atau fungsi siap pakai yang dibuat untuk mempermudah proses pemrograman. Dengan library, kita tidak perlu menulis kode dari nol, cukup memanggil fungsi yang sudah tersedia sesuai kebutuhan. Jadi fungsi pertamanya tuh apa sih fungsi utamanya? Yang pertama ada mempercepat pembuatan program tanpa harus menulis semua kode dari awal. Kemudian ada menyediakan fitur tambahan sesuai kebutuhan. Jadi misalnya itu ada hitungan matematika, manipulasi data, dan tampilan grafis. Kemudian yang ketiga ada membantu menjaga konsistensi dan mengurangi kesalahan dalam kode. Kemudian yang keempat ada mempermudah kerja tim karena fungsi-fungsinya sudah terstruktur begitu teman-teman. Kemudian next ada jenis-jenis library. Yang pertama itu ada library time. Nah, berfungsi untuk digunakan untuk bekerja dengan waktu seperti jam, tanggal, atau jeda program. Nah, kita di sini tuh manggil sebuah library time ini di mana kita sudah memprogramnya, di dalamnya tuh berubah jam, tanggal, atau jeda program yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian yang kedua ada library random yang berfungsi untuk menghasilkan angka acak atau memilih data secara acak teman-teman. Yang ketiga ada library OS. Nah, ini digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti membuat folder, melihat file, atau menghapus file. Seperti itu teman-teman. Jadi mari langsung aja kita coba. Oke, di sini sekarang kita akan mendownload Python. Kita bisa mencari dulu ya, bisa searching. Kita tulis aja Python download. Ini akun resminya, kemudian kita masukin tadi. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, kalian tinggal scroll aja. Ada versinya ya teman-teman. Di sini cukup banyak sekali release date-nya atau bisa dikenal dengan rilis terbarunya, kayak update-nya gitu teman-teman. Nah, itu kita langsung download aja. Terus kalian pencet aja bagian download, terus masuk ke dalam ini, langsung kita klik aja downloadnya. Oke, jadi dia otomatis ke download ya teman-teman. Cuman ini karena saya udah punya, saya remove aja ya, karena biar nggak memenuhi penyimpanan. Oke, selanjutnya lanjut ke VS Code dulu kali ya teman-teman. Nih, tinggal tulis aja VS Code download, kemudian masuk ke dalam website resminya yaitu visualstudio.com. Oke, kemudian kalian cukup menyesuaikan aja sih sebenarnya laptop kalian tuh apa, dan menggunakan MacBook, Windows, atau Mac.
oh ya MacBook atau Windows gitu. Oke. Jadi kita perlu menyesuaikan ya teman-teman. Kalau udah langsung di download aja. Caranya sama kayak tadi ya, nanti bakal langsung otomatis ke download. Kemudian next kita ke PyCharm. Kita langsung ketik aja PyCharm download. Sebenarnya caranya nggak jauh beda ya teman-teman, karena ya udah cuma download ya gini-gini aja kan. Oke, kita udah masuk ke PyCharm ya. Nah ini akun resminya yang ini ya teman-teman, kita langsung klik aja. Oke, udah masuk. Sebentar, ini akun resminya, tapi bentar loading dulu. Nah pokoknya intinya tuh kita download semua aplikasinya teman-teman. Ada PyCharm, Python, Visual Code, dan Windsurf. Oke, ini udah ready nih PyCharmnya teman-teman. Di sini kita langsung klik aja download. Nah itu langsung otomatis ke download, nggak perlu ada iklan-iklan karena ini tuh website resmi. Pokoknya jangan lupa download di website resmi ya teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke dalam unduhannya nih teman-teman. Kita cari dulu bagian download, kita cek beberapa file yang udah aku download. Nah di sini udah ada nih teman-teman, udah ada PyCharm, ada Python, ada VS Code, dan ada Windsurf-nya juga. Oke, kita langsung aja buka ke file. Nah di sini udah otomatis ada nih teman-teman, kita langsung install aja. Oke, kita tunggu dulu ya untuk loadingnya. Oke, kita udah masuk ke dalam pop-up-nya. Kita langsung klik next aja di pop-up PyCharm-nya. Klik next to continue. Jadi langsung kita next. Oke, langsung di sini kita create desktop shortcut-nya, kita checklist bagian PyCharm-nya agar bisa keluar di tampilan desktop-nya. Kemudian yang di add bin folder itu juga jangan lupa di checklist. Kemudian langsung kita install aja dan oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, sambil nunggu kita masuk ke Python ya teman-teman. Sebelum masuk ke sini, kita coba cek dulu nih teman-teman, apakah dalam laptop ini sudah ada yang namanya Python. Kita menggunakan command prompt. Nah, kita bisa ngecek dulu nih di sini. Karena saya menggunakan sebuah akun. Nah, jadi di sini kita cek apakah udah ada Python belum di laptop kita. Nah, ini tinggal tulis aja teman-teman. Oke, formatnya ada tulis Python spasi strip version. Kalau udah kayak gini langsung kita enter aja teman-teman. Oke, karena udah ada, jadi ada nih outputnya, jadi Python 3.14.0. Teman-teman, kita lanjut aja, kita klik modify next, kemudian kita install. Oke, sampai tulisan modify was successful gini ya teman-teman. Oke, kalau udah, jadi di laptop ini udah selesai, tinggal di upgrade aja kalau nanti ada updatean lagi teman-teman. Oke, kita lanjut ke dalam proses install VS Code.
Nah di sini tinggal klik I accept aja, terus kita klik next, kemudian kita di additional iconnya kita checklist, kita next, kemudian langsung kita install aja teman-teman. Oke, ini karena kita harus nunggu ya, jadi kita sambil yang lain dulu. Kemudian kita lanjut ke Windsurf. Ini kita langsung klik aja, kita create a desktop icon, kita tambahkan ya, kita checklist, langsung next aja, kemudian di install. Nah ini karena lama ya, kita sambil cek-cek yang lain juga. Oke, kita juga perlu cek yang Python teman-teman nih. Karena udah terinstall, maka kita buka dulu bagian ini dan coba kita cek print, kurung buka, tanda petik, jangan lupa di kurung tutup, kemudian kita isi dengan hello world. Oke, jadi dia outputnya bener ya teman-teman, udah jadi hello world, jadi dia menandakan kayak kita tuh udah berhasil menginstal si Pythonnya ini. Oke, kita coba contoh lain nih kali ya teman-teman. Oke, kita cek PyCharm yang udah selesai, kita langsung klik finishnya aja teman-teman. Kita nunggu untuk Microsoftnya juga, ini udah, PyCharmnya udah masuk ke tampilan baru. Windsurfnya ini bentar lagi ya teman-teman. Nah di sini kita buka aja PyCharmnya, lanjut ke continue, terus untuk diekspor nih teman-teman, karena saya sudah pernah download, jadi dia udah ada contoh pengerjaannya nih teman-teman. Kita masuk ke PyCharmnya dulu aja ya. Oke, tunggu sebentar karena ini masih loading. Oke, kita langsung ke allow aja ya teman-teman. Nah karena di PyCharm ini misalkan kita belum punya account atau sebuah platform lain, kita bisa skip import aja buat teman-teman yang belum tahu biar lebih gampang. Nah di sini tampilan untuk PyCharmnya teman-teman. Nah di sini kita bisa checklist. Oh enggak. Oke, kita bisa buat yang baru dan kita tunggu aja. Maka udah bisa untuk PyCharmnya teman-teman. Nah seperti ini untuk PyCharmnya. Untuk instalasi dan konfigurasi PyCharm itu berarti sudah selesai teman-teman. Aplikasinya udah terdownload dan terinstall ya. Oke,
sambil kita nunggu. Di sini kita bisa membuat yang baru. Nah, jujur untuk aplikasi ini kalau bisa jangan langsung di running bersama-sama ya teman-teman, karena bisa laptopnya cepat panas karena ini aplikasinya kan berat ya. Oke, jadi kita nanti bisa masukin ke dalam sini. Oke, jadi ini apakah bisa digunakan untuk memprogram sederhana? Jadi ini sudah masuk ya teman-teman. Oke, coba sekarang aku bakal ngenalin ke kalian sebuah library dan import dan contoh penggunaan pada OS. Nah, kita masuk aja langsung ke dalam apa ini, beberapa contoh import JS, import global dan lain-lain teman-teman. Nah, ini tuh di sini cukup banyak ya, dan dimana kita bisa men-searching ini semua ke dalam AI lagi, karena agar kita bisa memahami arti dari sebuah fungsi-fungsi dan library-nya masing-masing yang nantinya akan kita panggil lagi. Jadi program ini berisi suatu program yang dimana digunakan untuk seperti tampilan dan lain-lain ya, yang kayak gitu lah teman-teman. Nah, ini sebelumnya yang udah saya buat. Di sini ada beberapa contoh fungsi yang sudah tertera. Oke, untuk proses download udah selesai semua teman-teman, tinggal Windsurf aja. Kita cek dulu di sini Windsurf. Nah, kita coba dulu apakah sudah bisa masuk. Untuk VS Code, PyCharm dan Python itu udah selesai ya teman-teman. Oke, nanti tampilannya bakal kayak gini. Oke, ini bisa aja langsung di next. Langsung aja kita sign up atau login. Kalau kita belum punya akun, pilih sign up ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalau udah tinggal login aja, dimana Windsurf ini akan sama halnya tampilannya seperti dengan Python, namun perbedaan yang terlihat itu ada di AI-nya. Nah, AI si Windsurf itu lebih, menurut aku sih lebih keren ya teman-teman, karena hasilnya lebih baik daripada Windsurf. Jadi PyCharm ini lebih unggul daripada Windsurf, tapi sebenarnya Windsurf juga punya kelebihannya sendiri. Jadi ya tiap AI ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing teman-teman.
Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan dalam setup Python dan library plus kode editor kali ini. Sekian dari aku, bye bye.